Selamat pagi semuanya. Sungguh hari yang cerah setelah berbulan-bulan kita mengalami hujan, tapi sudah masuk musim kemarau ini. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah hari ini, kita berikan yang terbaik. Hati kita, pikiran kita fokuskan untuk ibadah hari ini. Mari kita ambil saat teduh. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mau mulai pada hari ini Tuhan. Mari kiranya Engkau tolong kami satu persatu. Jamah setiap kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh berikan yang terbaik Tuhan. Hati kami, pikiran kami Bapa, kami fokuskan untuk Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami datang berbeda dengan kami pulang Tuhan. Kami boleh pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau, berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap beribadah. Haleluya. Mari kita yang hampiri tahta Allah. Layakkan kami Tuhan menghampiri hadirat-Mu.
percaya dengan iman, Allah hadir di tempat ini pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Bukankah dia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Percayalah, dia ada saat ini di depan kita, di antara kita. Mari kita sambut dengan hati kita. Mari kita muliakan dia. Mari kita katakan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu dengan kekudusan. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga menyujud menyembah-Mu Tuhan. Begitu juga dengan kami tempat ini Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang sungguh berkuasa. Kudus-kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami juga kudus seperti Engkau Tuhan, karena kami adalah gambaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kudus-kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita sembahlah kita. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup. Kami memuji-Mu Tuhan, kiranya hadirat-Mu saat ini. Jamah kami, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Katakan, kudus-kuduslah Tuhan. Selamat datang Bapa. Selamat datang di tempat ini Tuhan. Selamat datang ya Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi memuliakan Kau Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dan berkati ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom kembali. Wah, sudah lebih banyak ini daripada tadi waktu kita mulai. Siap memuji Tuhan?
Amin. Kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur lawat Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah. Katakan sekali lagi, masuk hadirat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur lawat Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tanganku terangkat, Tuhan hari dalam pujian. Amin. Pujikan dari depan. Ayo angkat suara kita ya. Masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur lawat Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang. Sekali lagi, masuk hadiratnya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur lawat Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami Angkat tanganmu. tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian kemuliaan. Tuhan hadir dalam pujian kemuliaan. Oke, sekali lagi Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Allah kita ini sungguh besar. Tiada yang lebih besar di dunia ini selain Dia. Amin. Tuhan Raja kita maha besar. Mari kita pujikan. Tuhan Raja maha besar. Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Katakan. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka,
dengan sungguh-sungguh saudara. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Asik. mari datang menyembah Dia. Katakan Dia penciptanya. Dunia ini yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersembah bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja. Katakan dengan bersuka. Dengan bersembah bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja. Satu kali lagi dengan bersuka. dengan bersembah bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Wah, rasanya sendiri enggak ingin berhenti puji Tuhan itu. Tapi kita dibatasi waktu. Silakan duduk Bapak. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya minta Tante Elizabeth berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh datang kepadamu dan kami memuji dan muliakan namamu Tuhan. Saatnya kami akan berikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas persembahan kami ini, dan biarlah persembahan ini juga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, dan kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan mengalir dari tempat Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat
kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Bapa katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan saat ini Tuhan. memulihkan setiap kami, hati, Tuhan. Sembuhkan setiap menyembuhkan kami, yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, yang berkuasa, kami bersyukur pada pagi hari ini, ibadah pertama minggu ini kami berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala pemeliharaan Tuhan, segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam setiap hidup kami semua. Kami hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan teguhkan iman kami. Tuhan tolong kami semua. Dan Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya sampaikan tentang Roh Kudus ya, karena saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan, maka kita adakan doa 10 hari. Tradisi di gereja kita, gereja Pantikosta, yaitu untuk baik yang sudah menerima baptisan atau kepenuhan Roh Kudus supaya selalu dipenuhkan, dan bagi yang belum mengalami baptisan Roh Kudus ini supaya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, karena itu adalah janji Tuhan. Nah, mari kita membaca lebih dahulu Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Ini saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama saya sampaikan pada saat ini, yaitu kehidupan orang Kristen dan Roh Kudus. Bagian yang kedua khusus tentang baptisan atau kepenuhan Roh Kudus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan
akan diam di dalam kamu. Roh Kudus di sini saudara disebut sebagai penolong yang lain. Ya, bahkan dikatakan sebagai seorang. Penolong itu dari kata parakletos yang artinya seorang intercessor, ya, seorang counselor, seorang advokat, seorang comforter, ya, seorang yang akan menyertai, mendampingi orang lain ketika membutuhkan nasihat, ketika menghadapi persoalan hukum, ya, ketika menghadapi masalah-masalah yang lainnya. Nah, yang lain memakai kata alos yang artinya berbeda tetapi sederajat. Ya, kalau memakai kata heteros itu berbeda lain sama sekali. Misalnya mobil roda 4 itu heteros dengan sepeda motor roda 2. Tapi kalau mobil roda 4, apakah itu Honda, apakah itu Avanza, itu sama. Berbeda tetapi sama, mobil roda 4, ya. Nah, Roh Kudus adalah oknum yang berbeda dengan Bapa dan Anak, dengan Yesus. Tetapi memiliki substansi kealahan yang sama. Baik Maha Kuasa, Maha Hadir maupun Maha Tahu. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan supaya baptislah orang yang percaya itu, ya, dalam nama itu memakai kata tunggal nama itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berbeda tetapi sederajat. Yang lain tapi sederajat. Nah, khusus mengenai Roh Kudus dikatakan sebagai seorang penolong. Artinya Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Sama seperti kita ini adalah seorang, ya, suatu pribadi yang menerima perlakuan. Kalau bukan pribadi, tidak menerima perlakuan, yaitu untuk ditaati. Bisa juga Roh Kudus dibohongi, seperti kisah Ananias dan Safira, ya. Bisa juga ditentang ketika Stefanus berkhotbah kepada orang Yahudi yang selalu menganiaya orang Kristen, menghalangi berita Injil. Stefanus berkata bahwa mereka itu selalu menentang Roh Kudus dari zaman dulu, atau menentang rencana Allah. Kemudian Roh Kudus juga bisa didukacitakan menurut Efesus 4 ayat 30, yaitu kalau suaranya tidak kita dengar, pimpinannya tidak kita ikuti. Roh Kudus berdukacita kalau kita berbuat dosa. Roh Kudus juga bisa dihina, bisa dihujat. Ya, dihujat itu ketika orang berdosa, Roh Kudus menegur, Roh Kudus ingatkan, tidak mau bertobat, mengeraskan hati, sampai suatu ketika Roh Kudus mengundurkan diri, melepaskan orang itu kepada kehendaknya, sehingga orang itu tidak mungkin bertobat lagi, ya, karena menghujat Roh Kudus artinya selalu mengeraskan hati sampai Roh Kudus mengundurkan diri, menyerahkan orang itu kepada kehendaknya. Ya. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Nah, saudara, kemudian sebagai pribadi,
Roh Kudus itu mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, mempunyai kehendak, dan melakukan tindakan. Menginsafkan kita, membuat orang yang insaf, percaya Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan, dan memeteraikan orang percaya dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Kemudian mendiami orang percaya, memimpin kita sebagai orang percaya, menyertai, ya, lalu mengajar, menghasilkan buah roh. Lah kemudian ini minggu depan yang saya akan sampaikan, ya. Membaptis kita, memenuhi kita dengan rohnya, dan memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Alkitab mencatat ada 9, dan juga karunia-karunia yang lain. Kemudian memampukan kita berdoa syafaat. Jadi berdoa untuk orang lain, berdoa untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, puji Tuhan, inilah Roh Kudus yang kita alami dalam kehidupan kita sejak kita percaya. Nah, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus ini. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus berbicara pun kepada orang yang belum bertobat atau tidak bertobat. Ya percuma, ya, tidak memahami. Jangan tombok nomor togel begitu, ya, ya nggak ngerti itu orang itu. Dia memang dunianya di situ, ya. Dan lagi Roh Kudus tidak mungkin bicara pada orang yang nggak bertobat seperti itu. Tapi kalau kepada ini, ya saudara, ya, kepada Teguh ini, lah itu Roh Kudus bicara. Ojo tombok nomor buntut, ya gitu, ya. Nggih, gitu, ya, ya Tuhan, gitu, ya. Nah saudara, kemudian kamu mengenal dia. Tapi orang duniawi tidak mengenal dia. Nah, ini bagaimana kita mengenal? Kapan ya saya kenal Roh Kudus? Pengenalan itu berdasarkan hubungan secara pribadi. Gambarannya seperti itu, ya. Orang mengenal secara pribadi itu misalnya mulainya ketemu di gereja. Tadinya nggak ketemu, nggak tahu, nggak kenal. Kemudian mengenal, akhirnya berteman, ya. Sebagai teman satu gereja, saudara seiman. Dari teman ini bersahabat. Nah, dari bersahabat itu kemudian kalau lagi sama wanita, ya, ternyata saling menyukai. Nah, kemudian mereka pacaran, ya. Nah, ini saya ini sebagai gembala tahu saya ini yang mana sampai tingkat mana ini, ya, cowok-cowok sama cewek ini pendekatannya. Ada yang sudah mulai pendekatan begitu, ya. Nah, kalau mulai suka pergi-pergi bareng, lah itu saudara, ya. Ya kayak Om Hari dulu begitu, ya. Om Hari ini main keyboard lah. Mbak Jeli itu sudah mulai mendekati, ya. Mas Hari tolong diajari main keyboard. Waduh, lah ulo marani gepuk. Ya. Nah, ini mulai mengenal, ya. Lalu pacaran, ya. Lalu meningkat lagi tunangan, menikah. Nah, lalu hidup sebagai suami istri, punya anak, punya cucu, ya. Saya sudah punya cucu 2. Pak Charles lebih banyak, ya. Nah, itu saudara. Seperti itulah kira-kira. Nah, pengenalan kita dengan Roh Kudus dimulai ketika kita mendengar Injil, lalu kita menyadari bahwa kita ini sebagai orang berdosa. Insaf, ya. Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa.
kebenaran dan penghakiman. Ini pekerjaan Roh Kudus itu. Ketika orang mendengar bahwa ada Yesus yang mati tersalib di atas kayu salib di Gunung Golgota karena dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya diselamatkan. Lalu, oh iya ya, Yesus mati untuk saya. Kalau begitu, yang berdosa itu saya, itu ya. Mulai insyaf bahwa dia adalah seorang berdosa yang kalau dia mau menerima kebenaran hanya melalui percaya kepada Yesus yang sudah mati baginya, yang sudah menebus dosanya dan yang mengampuni dosa-dosanya. Dan kalau tidak mau terima Yesus, maka orang berdosa akan terima penghakiman, akan dihakimi dan menerima penghukuman. Oh, kalau begitu saya mau selamat, saya mau bertobat. Itu saudara ya, pengenalan kita dengan Roh Kudus mulai dari itu. Saat kita menyadari bahwa kita orang berdosa, kemudian kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ketika kita orang berdosa mengetahui bahwa satu-satunya Juru Selamat adalah Yesus, Dia adalah Tuhan tetapi rela mati bagi kita. Lalu kita berseru, Tuhan tolong. Ya itu ya. Tuhan ampuni saya. Sekalipun kita tidak melihat Roh Kudus, itu Roh Kudus saudara. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Pengenalan kita membuat kita mengaku Yesus itu Tuhan. Kemudian Roh Kudus selanjutnya memeteraikan kita. Orang yang percaya terima Yesus itu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi secara simultan ya, ketika kita insyaf bahwa kita orang berdosa, kita mengaku Yesus Tuhan, kita percaya, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan sekaligus dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa artinya materai? Materai itu adalah sebagai tanda milik yang sah. Ya, zaman dahulu, saudara, kalau seseorang mempunyai binatang, kuda atau kambing atau lembu, ya, sapi, itu pada umumnya sesudah dibeli itu dicap dengan besi panas yang namanya materai. Ya. Kalau zaman sekarang materai kan kertas ya, gini ya dilem begitu gitu ya. Zaman dulu materai itu cap yang dibuat dari besi, yang kalau mau dipakai memeteraikan sesuatu miliknya, besi itu dibakar dulu. Wah, kemudian ditempelkan di pahanya atau di pantatnya, saudara, nyos. Itu kalau kuda ya, bengok begitu. Nah, itulah saudara, ketika orang terima Yesus kemudian mengalami jamahan sentuhan Roh Kudus, dia lalu berteriak, Yesus. Ya sulit diceritakan itu ya. Nah, itu saudara ya. Sejak saat itu kita adalah milik Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Begitu juga seorang budak sama. Atau barang-barang tertentu. Begitu budak itu dibeli, langsung meterainya yang lama itu dihapus. Ya. Kemudian dia dimeteraikan dengan materai yang baru. Tanda milik dari tuannya yang baru. Nah, jaminan sekaligus materai itu adalah juga merupakan jaminan, merupakan uang muka, DP ya, tanda jadi. Kalau Bapak Ibu Saudara mau beli tanah ya,
sudah setuju, sudah suka tanahnya di mana, harganya juga sudah setuju, lalu sebagai tanda jadi diberikan down payment lebih dahulu. Uang muka lebih dahulu 10%. Begitu juga kalau mau beli mobil, selama mobil itu menunggu diproses ya sebagai tanda jadi, harus membayar uang muka lebih dahulu. Ada yang 25%, ada yang sekian persen. Sampai akhirnya ketika barang itu diberikan pada kita, maka akan dibayarkan sepenuhnya. Itu saudara ya. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Tapi keselamatan yang sempurna itu bagaimana? Nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang kembali dan kita dibawa masuk surga. Tapi selama di dunia ini kita sudah diberi DP dulu dan payment dulu melalui Roh Kudus ini. Sebagian dari seluruhnya yang kita akan terima yang ada di sorga itu. Nah saudara, jadi sebelum kita masuk sorga, kita sudah dapat merasakan sukacitanya sorga. Damai, sukacita, sejahteranya sorga, kuasanya. Kuasa sorga itu bagaimana? Kemuliaan sorga itu bagaimana? Melalui Roh Kudus ini dalam hidup kita. Saudara mau masuk sorga? Hah? Tapi belum ya. Kalau saudara mau masuk sorga, ya menyusul Ibu Sutrisno ya. Tetapi jangan khawatir saudara ya. Sebelum kita masuk sorga, Tuhan sudah memberikan kemampuan, berkat untuk dapat menikmati sorga itu sekarang melalui Roh Kudus. Nah dulu saudara, ibu saya itu suka potong ayam. Ya, potong ayam, dimasak opor ayam, dimasak ayam Bali. Kalau masak itu utuh saudara. Ya. Jadi mulai dari kepala, leher, lalu dadanya sampai pahanya, punggungnya itu utuh. Hanya jeroannya aja yang dibuang ya. Ya itu ditaruh di piring besar begitu, ayamnya itu berkukuk begitu. Ya. Sesudah dimasak, aduh baunya itu sedap sekali. Enak sekali. Nah kita kepingin, Bu mau makan sekarang, tunggu dulu bapakmu. Loh bapak pulangnya kapan? Nanti jam 9 malam. Waduh, saudara ya. Lalu saudara, ibu itu kemudian ambil sendok ya, ambil sendok garpu begitu, dicuil sedikit saudara. Kalau enggak sabar, mangap, cangkeme gitu ya. Begitu. Nah itu saudara ya. Saya belum makan yang banyak itu, tetapi melalui cuilan yang sedikit itu, saya sudah bisa merasakan. Sama dengan rasanya itu, sedapnya, asinnya, manisnya, pedasnya, enaknya. Sekalipun itu hanya sedikit. Begitu juga surga itu bagaimana? Melalui Roh Kudus saat ini sebagai jaminan. Nah, Roh Kudus itu kemudian sebagai pribadi tadi mendiami kita, ya. Mendiami kita sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, dan juga bukan hanya mendiami tetapi juga menyertai. Untuk apa mendiami? Supaya Roh Kudus ini akan menguasai hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan akan memimpin hidup kita. Sehingga kita, saudara, tidak lagi berjalan dalam dosa untuk melayani keinginan duniawi ini, tetapi mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, jangan lupa bahwa kita masih mempunyai tabiat daging. Ya, dan masih ada godaan untuk berbuat dosa di dunia ini. Tetapi Roh Kudus yang memimpin hidup kita untuk sekalipun ada godaan daging itu,
untuk tidak melayani itu. Tapi kita selalu akan mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk mentaati firman Tuhan. Nah, di sini saudara ada keinginan daging untuk melayani dosa, ada keinginan roh yang memimpin kita untuk melayani kehendak roh, kehendak Tuhan. Mana yang kita pilih? Mana yang kita ikuti? Roh Kudus tidak pernah menghapus pilihan bebas kita. Tidak pernah memaksa kita. Jadi mana yang kita pilih? Jadi di sini, saudara, ada peperangan rohani. Di sini harus ada penyangkalan diri. Tadinya kok nggak begitu ya? Sebelum aku Kristen, aku lek misuh bareng kok ya enak ayo gitu ya. Sebagai orang Kristen kok sekarang ini aku kok ndak bisa lagi njambai rambutnya wong gitu ya. Itu ada penyangkalan diri. Kita ndak bisa lagi ngerasani orang. Kita ndak bisa lagi menjelek-jelekkan orang. Kita, saudara, menyangkal diri. Aku ndak mau ini bukan kehendak Tuhan. Aku mau mengikuti Tuhan. Nah itu saudara. Nah, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Di waktu senang, di waktu susah. Dan Roh Kudus tidak akan membiarkan kita sendiri. Itu saudara ya. Ada saat-saatnya kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Roh Kudus memberi kekuatan. Ada saatnya kita susah, Roh Kudus memberi penghiburan. Ada saatnya kita tidak mampu, Roh Kudus menopang. Ya, ada seorang saudara bermimpi, dia bermimpi sudah masuk surga. Ketemu Roh Kudus ya. Roh Kudus katanya, Roh Kudus menyertai saya. Mana buktinya? Tak putarkan rekamannya ya, rekam jejaknya. Itu loh, diputarkan saudara videonya itu. Wah itu loh ketika kamu jalan di pinggir pantai, itu ada beberapa jejak di situ. Ada 4 jejak ya. Yang 2 itu kaki saya, yang 2 itu kaki saya. Kamu pikir kaki saya berapa? Gitu. Ini yang cerita aja saudara ya. Loh, tapi itu kok di suatu ketika cuma ada 2 kaki. Nah itu buktinya. Ketika jalan sulit di padang gersang, di padang belantara, engkau tidak menyertaiku. Goblok kamu itu. Itu bukan kakimu. Itu kakiku. Lah kakiku di mana? Kakimu enggak kelihatan sebab aku menggendong kamu, goblok. Gitu ya. Jadi saudara, Roh Kudus menyertai kita di saat-saat kita tidak mampu. Dan dia yang menggendong hidup kita. Dia yang menopang kita. Itu kan ada ayatnya ya. Seperti burung Raja Wali. Yang menopang anak-anaknya di atas sayapnya. Tanpa kita sadari saudara seringkali ya. Nah Roh Kudus memimpin kita. Tadi sudah saya kemukakan. Apabila ia datang roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak-anak Allah. Katakan kiri kananmu. Kalau kamu dipimpin Roh Allah, kamu adalah anak-anak Allah. Ayo katakan. Kalau tidak dipimpin Roh Allah, hidupmu enggak benar, kamu adalah anak. Loh, kamu sih ngomong loh ya, kamu adalah anak setan. Gampang aja saudara. Itu sebabnya Roh Kudus itu mengajar ya. Orang itu enggak simultan mendadak lalu sempurna serba tahu semua ya. Step by step saudara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus sudah tidak bersama kita. Bagaimana kita tahu apa yang dikatakan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu?
yaitu melalui firman Tuhan. Alkitab yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita mau diajar Roh Kudus, biarlah kita meluangkan waktu ya untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berilah kesempatan untuk Roh Kudus mengajar kita sampai apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Dengan banyak membaca firman Tuhan itu, ya pindahkan itu Alkitab itu di kepala kita. Sampai hari ini saya masih membaca terus. Gitu. Saudara tidak perlu hafal semua ya. Tapi berusahalah membaca tiap hari dan pindahkan sebanyak-banyaknya Alkitab itu di kepala kita, di memori kita. Nah, nanti suatu ketika Roh Kudus mengingatkan kita. Ya, ketika kita menghadapi sesuatu masalah, sesuatu persoalan, Roh Kudus ingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca. Dan Roh Kudus yang mengajar sehingga kita mengerti kebenaran, itu menjadi iman, itulah rema, saudara. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian saudara, Roh Kudus ini yang menginsafkan kita sehingga kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Roh Kudus mendiami kita, menyertai kita. Roh Kudus memimpin, mengajar hidup kita. Dan kemudian Roh Kudus ini menghasilkan apa yang dinamakan buah roh, fruits of spirit itu dalam hidup kita. Wah, ini luar biasa saudara ya. Ini adalah natur ilahi, sifat daripada ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal-hal ini semua bukan natur kita, ya, bukan sifat dasar kita. Sifat dasar manusia itu mementingkan diri sendiri. Sifat dasar manusia itu labil ya. Ya senang sih tapi sebentar. Waktu baru kajian, waktu baru terima kiriman orang tua, senang ya toh. Sudah lewat seminggu duit habis ya. Saya sudah hafal saudara, kalau pelayan-pelayan ini baru dapat kiriman begitu jual mahal ya. Selesai pelayanan itu, loh kamu enggak makan? Maaf om, kami ada acara. Dalam hati saya, oh tunggu kamu tanggal tua ya, gak pulang-pulang kamu dari gereja gitu. Itu hari Kamis lalu itu kan gak ada yang masak, itu kan pelayanan khusus tengah minggu ya. Lalu istri saya bilang gak ada yang masak, pelayan makan apa? Ya dijak nong tulang lunak pun dulu. Wih, biasanya kan nasi kotak saudara ya, tulang lunak pun. Sak paket sak ngombe ini es teh ya. Kau minum apa? Es teh. Dalam hatiku biasanya di oma banyu kentong. Lalu saya bilang, kalau setiap minggu begini gonta ganti ya apa kira-kira? Waduh senang saya. Tapi kalau makan tidak enak ya kembali nggak senang lagi. Begitu ya. Nah, kasih saudara itu adalah dalam keadaan yang tidak normal. Ya semuanya ini kalau dalam keadaan yang normal ya semua bisa. Kalau orang lain ya itu baik sama kita, begitu. Ya kita baik sama dia. Kalau orang lain
mengasihi saya, ya saya mengasihi dia. Tapi bagaimana kalau orang lain itu mengecewakanmu? Apalagi menyakitimu. Nah, buah roh adalah ketika dalam keadaan di mana orang lain mengecewakan kita, orang lain bahkan berbuat jahat kepada kita, secara manusia kita membalas jahat dengan jahat. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk tidak membalas jahat yang sama bahkan lebih jahat, tapi kita mengasihi. Itulah buah roh. Begitu. Kasih itu memberi, misalnya begitu ya. Kalau saya memberi sesuatu kepada saudara hari ini ya wajib, ya biasa itu saudara ya. Dia pelayan di tempat ini. Gitu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang lain? Ada orang di luar sana, ada tukang parkir. Saudara. Bahkan ya, ada orang lain mudah minta ampun sama saudara itu, ya. Tapi ketika saudara punya roti, saudara berbagi dengan orang itu. Orang yang pelit sama saudara. Orang yang enggak baik. Itu gimana? Itu adalah buah roh. Misalnya sukacita tadi, saudara, ya. Ketika engkau baru dapat gajian, ketika engkau diberi tahu bahwa kamu naik pangkat ya, menjadi presiden direktur PT Maju Mundur misalnya, saudara, ya. Dengan gaji yang berlipat 10 kali lipat, ya. Senang bukan? Senang. Tapi ketika bagaimana seperti Horatio Spafford yang ketika dia melintasi laut diberitahu sama nahkoda kapal, "Loh, disinilah Pak, keempat anakmu wanita itu kapalnya tenggelam dan mati di sini, untung istrimu selamat." Saudara, secara manusia hatinya tercapek-capek, sedih dan hancur. Tapi dia tidak memilih hancur, apalagi dia bersungut-sungut menggerutu kepada menyalahkan Tuhan. Tapi dia memilih berkata, seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. It is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja, sekalipun anakku hilang. Aku tetap selamat dalam Yesus. Ketika ada orang bertanya, "Berapa keluargamu, Pak?" Anaknya kan 5, saudara. Laki 1 udah meninggal, anaknya 4 meninggal, tinggal 1. Jadi mestinya kan keluarganya tinggal dia, suami istri dan 1 anak, kan 3. Tapi dia berkata, "Keluarga kami ada 8. Loh, kok 3, Pak? Ya 3 di dunia. Yang 5 sudah ada di surga." Itu buah Roh Kudus, ya. Ini bukan semacam sukacita yang dibuat-buat, ya. Saudara, tokomu kebakaran habis, terus kamu di depan cermin tertawa. Ya, itu mak lampir. Itu stres itu. Haleluya. Nah, begitu juga dengan kesabaran, dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Begitu, saudara. Saya ini yang sudah tua, saudara. Saya ini tidur di hotel dengan Ibu Gembala, di hotel berbintang di Jakarta karena baru rapat, pulang baru besok. Loh, saya itu ditelepon. Ini jam 12 malam. Tak angkat sama, "Pak, sudah tidur?" "Loh iya, ini mau tidur." "Siapa?" "Oh, Bapak mau teman perempuan." Loh, kaget saya, saudara. "Loh, saya bawa istri ini." "Loh, Bapak kan bisa pakai kamar lain." "Wah,
Oh ngono ya. Istri bapak kan sudah tidur 1 jam aja pak. Ndasmu tapi saya tutup plek sudah. Coba kalau saya tidak menguasai diri ya Pak. Waktu itu saya masih muda loh saudara ya. Saya tua aja tahes ya. Ya. Penguasaan diri. Hari-hari ini sangat kita perlu. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus ini membuat kehidupan kita menjadi satu pribadi seperti Roh Kudus, seperti Yesus. Tetapi kepenuhan Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa. Roh Kudus ini membuat kita menjadi Kristen yang baik, yang sesuai dengan standar kekudusan firman Tuhan. Tapi baptisan Roh Kudus memberi kepada kita power, memberi kepada kita kuasa. Wah itu minggu depan baru saya sampaikan. Sampai di sini saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di dalam ini. Urapi kami, mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tengah kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tengah ini. Dicurahkan
makin hari, oh Tuhan, makin lebih dalam setiap hidup kami. Bekerjalah Tuhan, diami kami, pimpin kami, ajar kami Tuhan. Ubahkan hidup kami dan hiasi hidup kami dengan buah-buah Roh-Mu, supaya hidup kami menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari saudara, kita akan memberi persembahan yang kedua. Roh Kudus tercurah. Haleluya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Berdiri bersama-sama. Belenggu dosanya dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nah, saudara, sepanjang minggu ini acara di gereja hanya doa setiap jam 6 sore ya, hanya 1 jam saja sampai Sabtu. Nah, Sabtu biasanya kita rayakan dengan syukuran ya. Dananya dari persembahan setiap doa itu kan. Jadi bagi saudara yang berdoa itu, syukurannya itu makanannya, kalau persembahannya makin banyak ya makin enak gitu ya. Disesuaikan ya. Puji Tuhan. Dan hari Minggu depan kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus ya. Saya harap kita semua hadir hanya di 5 kali ibadah, 7, 9, 11, 5 sore dan 7 malam. Sebelum berpisah, mari bersalaman. Muka belakang kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Setiap pemuda dan pemudi satu saat akhirnya menikah. Kalau menikah ndak usah pesta yang mewah-mewah. Tantangan hidup ndak usah dibawa susah.
semuanya kepada Tuhan kita harus berserah. Haleluya. Mari saudara kita terima berkat Tuhan. Hari ini dimakamkan Ibu Sutrisno, Ibu Suwihin. Jam 9 berangkat dari rumah gotong royong ya. Makanya saya khotbah pagi dan minta maaf nanti pada jam 9:11 melalui rekaman ya. Baru saya khotbah lagi nanti sore. Tuhan memberkati. Kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, saatnya terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai Maranatha, pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Tuhan memberkati. Haleluya.